Hai, kembali lagi di cerita senja. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menceritakan kembali cerita-cerita horor dari para pendaki gunung. Jadi ceritanya diangkat dari kisah nyata ya. Untuk kali ini aku akan membacakan cerita dari salah satu akun Twitter @blogsadli. Teman-teman bisa follow akun tersebut ya, karena banyak sekali cerita-cerita seru, cerita-cerita horor di sana. Tapi sebelum mulai, yuk ambil headset kalian biar kita sama-sama merinding. Cerita ini diangkat dari ceritanya teman ya, cerita teman yang punya akun. Dia mendaki gunung, dan gunung itu adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu adalah gunung yang pertama kali saya daki bersama Pitaloka, Ruli, dan Desta. Di antara kami berempat, hanya Pitaloka yang sudah pernah naik gunung. Kami mendaki sekitar tahun 2016 dan sampai puncak dengan payah. Kami menumpang tidur di warung pendakian Lawu via Cemoro Sewu. Dari dulu hingga kini, Lawu terkenal dengan mitos angkernya. Dan saya rasa itu bukan sekedar mitos sih, karena saya sendiri pernah mengalaminya saat pertama kali mendaki pada tahun 2016. Menuju pos 5 via Cemoro Sewu, saya mendengar keriuhan seperti suasana pasar. Niat hati ingin beli buah pisang, mendadak saya lari kencang menerjang semak-semak untuk mendekati sumber suara yang sebenarnya tidak ada. Untung saja waktu itu Pitaloka menarik saya dari semak-semak. Tak bisa membayangkan akhirnya bila tak ada Pitaloka saat itu. Menurut teman pendaki, saya sedang terkena pasar setan. Bila suara keriuhan pasar diikuti, maka yang mengikuti tersebut akan hilang dan tak pernah kembali. Ngeri ya. Dan itu adalah pertama kali saya mendaki ke Gunung Lawu. Jadi masih belum benar-benar tahu jalur hingga seberapa terjal jalan yang harus ditempuh. Yang terbayang oleh saya adalah perjalanan yang begitu menantang dan terjal sehingga bisa memacu adrenalin. Oh iya, saya orangnya memang suka ceplos-ceplos. Jadinya ketika menempuh perjalanan ke puncak Lawu, tepatnya di salah satu pos, ketika itu dalam hati aku berucap sesuatu yang sebenarnya tidak boleh diucapkan ketika melakukan pendakian. Ucapan dalam hati itu kurang lebih seperti ini: ternyata Gunung Lawu cuma segini. Padahal kata seperti itu seharusnya tidak diucapkan. Namun saya pribadi hilaf hingga akhirnya kejadian aneh itu terjadi. Jadi karena saya kebiasaan ketika melakukan pekerjaan selalu membawa buah, dan kali ini kebetulan yang luar biasa karena saya tidak menyiapkan bekal itu. Lalu tiba-tiba saya mendengar suara ramai seperti ada pembicaraan ibu-ibu, kurang lebih seperti suasana pasar. Saya tidak curiga karena memang itu pertama kalinya ke Gunung Lawu. Terlebih lagi saya hanya berpikir, alhamdulillah akhirnya bisa makan buah di perjalanan. Masih dalam keadaan positive thinking. Karena mendengar suara gedang kayak orang jualan gitu ya, teriak-teriak gedang gitu. Akhirnya saya mencari di mana sumber suara itu berada. Namun anehnya, semakin saya cari, semakin terdengar jauh suara itu. Dan tanpa saya sadar, saya sudah masuk ke semak-semak. Begitu yang dikatakan Pitaloka. Yang saya lihat hanya sebuah tanah lapang, tetapi ternyata tanah lapang yang saya lihat itu sebenarnya adalah semak-semak. Dan
Ketika itu hampir saja saya hilang dari rombongan karena kalau saja Pitaloka tak segera sadar, saya bergerak ke semak-semak. Dan dengan polosnya, Pitaloka hanya bertanya, "Kamu mau buang air, April?" Saya bilang tidak, lalu menceritakan kalau saya mendengar suara ibu-ibu menjual pisang. Yang gedang-gedang tadi ya, bahasa Jawanya itu gedang artinya pisang. Bulan Januari lalu, tepatnya tanggal 2, ada seorang pendaki yang hilang di Lawu dan belum ditemukan sampai sekarang. Terlepas dari itu semua, memang sudah sepantasnya kita menjaga ucapan, sikap, serta meluruskan tujuan bila hendak mendaki gunung. Sebenarnya tidak hanya di gunung saja sih. Tindakan baik tersebut bisa digunakan saat kita berada di mana saja. Ada lagi kisah satunya, ketika leader saya hilang. Saya lanjut nggak nih ya? Next aja ya. Atau kalian yang mau lanjutan cerita tentang leadernya, saya potong sebentar ya. Leadernya yang hilang itu sudah saya bacakan di episode sebelumnya ya. Teman-teman bisa klik jejak pendaki Gunung Lawu. Nah, di sana ada cerita dari akun @blogsadli ini yang menceritakan tentang leadernya yang hilang. Tapi ini beda sesi ya. Yang kali ini saya bacakan adalah tentang cerita dari temannya juga. Oke, kita lanjut ya. Perjalanan itu kembali saya ulangi dengan kawan lain. Mereka bertiga entah di mana sekarang. Cukup lama tak bersua, hanya bertukar kabar saja. Awalnya tim kami cuma bertujuh. Lidernya Sinto, Hanif, Slamet, Eko, Narwoto, Fitri, dan saya. Sempat was-was dengan jumlah ganjil rombongan. Mitos di Lawu sih katanya tidak boleh mendaki dengan jumlah rombongan yang ganjil. Memakai baju warna hijau serta blacklist untuk pendaki yang berasal dari Kabupaten Cepu. Namun Sinto menyangkal semua pantangan itu. Dia sudah 14 kali mendaki Lawu dengan jumlah rombongan ganjil ataupun genap, dan semua baik-baik saja. Wallahu alam ya. Kami bertuju bertemu dengan Fajar, Ferry, dan Tria. Mereka rombongan dari Semarang dan Pekalongan. Rupanya Fajar sudah kenal sama Fitri lewat Instagram. Sinto mengajak mereka untuk bergabung dan jadilah kita bersepuluh. Sebenarnya pendakian kali ini bukan hanya puncak yang jadi tujuan. Namun Sinto punya niatan menjadi relawan yang akan membawa rumah dupa hingga pos 5. Pos 5 ini Gupak Menjangan ya. Rumah dupa tersebut beratnya mencapai 25 kilo. Entah bagaimana nanti caranya membawanya. Kami berniat membersamai Sinto dalam pendakian serta menuntaskan misi baiknya. Rumah dupa akan ditancapkan di pos 5. Sepanjang pos terdapat rumah dupa untuk beribadah kaum Hindu serta berziarah. Dan pendakian pun dimulai. Kami berdoa menurut kepercayaan kami masing-masing. Meski ada ragu karena beban rumah dupa, namun semoga bisa sampai pos 5 dengan selamat. Kami bersepuluh melangkah terpisah. Slamet dan Fitri sudah jalan terlebih dahulu, disusul sama Eko dan Hanif. Lepas dari Candi Ceto, napas mulai susah diatur. Saya berjalan beriringan dengan Narwoto, Ferry, Fajar, dan Tria yang tak banyak bicara. Tiba di pos 1, Sinto sudah megap-megap. Tak dipungkiri, beban yang dia bawa lumayan berat. Rumah dupa yang beratnya sekitar 25 kilo. Rumah dupa ini difungsikan untuk beribadah kaum Hindu dan untuk para peziarah. Teman-teman yang lain sudah menawarkan diri untuk ikut memikul rumah dupa. Namun Sinto tidak nyaman membawanya bersama-sama. Ya, kami hanya bisa membersamainya dan berdoa. Sampai di pos 2, Tria nampak kelelahan.
namun tak ada sepatah kalimat pun yang ia utarakan. Ia hanya menggigit madu saset. Saya sendiri menyesal, kenapa tak membawa buah. Entah kenapa, bila sedang naik gunung atau perjalanan kemanapun, yang pertama ingin saya makan adalah buah. Dan tidak kapok lupa bawa buah, padahal sudah pernah hampir ke pasar setan. Kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Hanif, Eko, dan Sinto sudah jalan terlebih dahulu. Kami janjian bertemu dan makan siang di pos 3. Masih siang, namun kabut mulai turun, lalu menghilang, turun lagi, dan menghilang. Perjalanan kami jadi lebih syahdu apabila diiringi burung. Sebentar, ini saya ulang kembali ya. Perjalanan kami jadi lebih syahdu apalagi diiringi burung jalak. Banyak cerita yang beredar, bila saat mendaki Gunung Lawu diikuti burung jalak, maka burung tersebut bisa menuntunmu hingga puncak bila diberi makan. Cerita lain menyebutkan bahwa burung tersebut jelmaan dari Wongso Manggala, Kiai Jalak, salah satu abdi raja yang mengantar Raja Brawijaya V hingga puncak Hargo Dalem. Akhirnya kami semua tiba di pos 3. Agak naik sedikit, maka ada sumber air melimpah atau disebut pos air. Nah, di pos air inilah kami bersepuluh kembali bertemu, masak, sholat, makan, serta istirahat untuk mengembalikan tenaga. Sebenarnya di pos air saya mendengar nafas berat laki-laki dewasa, tapi saya lihat kiri kanan tak ada apa-apa. Suara itu kembali terdengar hingga 3 kali. Dalam hati membaca ayat kursi dan terus beristighfar, dan suara tersebut hilang dengan sendirinya. Cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali terpisah dengan rombongan. Saya berjalan berdua dengan Narwoto, namun jarak kami tak terlalu jauh dengan Fitri dan Slamet. Sinto kali ini tertinggal dengan Hanif dan yang lain. Di pos 4, saya benar-benar ingin tidur. Fitri yang tiba terlebih dahulu memejamkan mata. Saya menyusul, sementara lainnya sholat asyar. Kalau di pos air, kami biasa wudhu. Di pos 4 ini sudah tidak ada sumber air. Yang ingin menunaikan sholat bisa bersuci dengan tayamun. Hal ini pula yang saya ajarkan dengan Fitri. Cara menentukan kiblat berpatokan dengan arah matahari dan meraba lumut di pohon. Hari makin gelap. Saya mulai merasa dingin saat memasuki sabana. Memakai jaket tipis serta sarung tangan. Tak terlalu dingin sebenarnya, namun saya butuh jaket. Menyalakan senter, lalu kembali berjalan. Terdengar teriakan yang memanggil nama kami, saya dan Narwoto. Kami menyahut, lalu sedikit berjalan cepat mendekati sumber suara. Rupanya Fitri dan Slamet yang duduk santai di pohon roboh dekat camping ground. Akhirnya sampai juga, pikir saya. Kaki sudah lemas, tak ingin banyak bicara, hanya ingin tidur. Datanglah Hanif dari arah lain yang meminta kami terus berjalan kira-kira 1 jam lagi menuju camping ground atas ya, Gubak Menjangan. Saya langsung menyerah. Lagi pula Tria, Fajar, dan Ferry belum tiba. Apa mereka baik-baik saja ya? Akhirnya kami memutuskan mendirikan tenda di pos 5, di bulak peperangan. Sementara rombongan laki-laki mendirikan tenda. Sinto menancapkan rumah dupa di pos 5. Saya rebahan di semak-semak. Sudah tak berdaya. Tak berapa lama tenda sudah berdiri. Fitri yang kedinginan masuk tenda. Tria, Fajar, dan Ferry belum tiba. Sudah 1 jam lebih setelah kami tiba.
Shinto sebagai leader, dia merasa bertanggung jawab atas mereka bertiga. Tanpa pikir panjang, Shinto lari kembali ke pos bawah untuk mencari rombongan yang tertinggal. Kami sudah melarangnya mencari seorang diri. Hari makin gelap. Kalau tidak salah, saat itu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selang beberapa menit, ada suara, Fajar minta tolong. Kami semua panik dan lari ke arah Fajar. Mendapati Tria, Fajar, dan Ferry, hanya Fajar yang kuat berdiri. Sisanya harus dibopong karena kelelahan. Lalu, di mana Shinto? Bukannya seharusnya mereka bertiga berpapasan? Dan Shinto hilang. Kami kembali panik. Dan ternyata, siapa yang sangka kalau ternyata Shinto turun ke pos 3. Jarak antara pos 5, sehingga pos 3 itu jauh parah dan nanjak terus. Dan menurut keterangan Shinto, katanya dia mengikuti seseorang yang jalannya cepat dari pos 5 ke pos 3 selama 30 menit. Sedangkan hal itu mustahil. Kami yang sudah panik mencari lalu dikejutkan oleh munculnya Shinto setelah selang sekitar 1 jam. Akhirnya Shinto menempuh pos 5, pos 3 bolak-balik hanya 1 jam saja. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah siapa sosok seseorang yang langkahnya begitu cepat dan kuat itu? Apakah dia sosok yang saya dengar di rekamannya? Ataukah sosok lain yang membantu, ataukah memang itu adalah seseorang? Ya, entahlah, saya juga belum mengerti, karena ketika waktu Shinto datang ke tenda, saya hanya berpikir positive thinking saja. By the way, thread ini udah selesai ya. Ada lanjutannya, tapi lanjutannya udah saya post di video sebelumnya ya. Teman-teman bisa klik yang jejak mistis pendaki Gunung Lawu ya, karena di sana lanjutannya. Oke, sekian dulu thread horor dari @blogsadli. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah klik like, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya ya. Dan terima kasih untuk akun @blogsadli. Teman-teman bisa follow ya akun tersebut ya. Sampai jumpa di thread selanjutnya.